Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sungguh sangat menjijikkan perkembangbiakan yang dilakukan makhluk Allah, yaitu iblis laknatullah alaih. Bagaimana cara berkembang biaknya iblis atau makhluk astral, dan apakah iblis tersebut bisa melakukan hubungan intim dengan manusia, atau bagaimana cara iblis bersetubuh? Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan jakar atau penis pada paha kanan iblis dan parji atau vagina pada paha kirinya iblis. Beda bukan? Tentang parji dan penis pada manusia. Kemudian iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Begitulah perkembangbiakan iblis, sehingga setiap hari keluar 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Sejarah iblis menurut Islam, iblis adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Iblis termasuk makhluk alam gaib yang mampu memanfaatkan panca indera manusia untuk mendeteksinya. Selain itu, iblis ada juga malaikat dan jin dalam alam gaib. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah menjadikan iblis sebagai ketua di alam gaib selama ribuan tahun. Namun iblis mulai berontak dan menolak perintah Allah. Salah satu momen terpenting adalah ketika Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat taat kecuali iblis. Iblis memiliki kekuatan untuk menggoda anak Adam.
Dengan menggunakan rayuannya, ia berhasil menggoda banyak orang untuk melanggar ajaran agama dan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, dan melanggar larangan agama. Akibatnya iblis diusir dari surga dan dihukum. Ia juga diturunkan ke bumi dengan beberapa ciri khusus. Tentang bagaimana iblis berkembang biak, ada beberapa versi. Salah satunya mengatakan bahwa Allah menciptakan jakar pada paha kanan iblis dan parji pada paha kirinya. Dan kemudian iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri sehingga telur-telur dihasilkan dari setiap telur tersebut 70 setan lelaki dan perempuan. Anak-anak iblis memiliki tugas-tugas khusus dalam menggoda manusia. Mereka bertanggung jawab untuk mempengaruhi manusia agar terjerumus dalam dosa dan maksiat. Setiap anak iblis memiliki peran unik, seperti Awar yang mempengaruhi manusia untuk berselingkuh, Miswab yang menyebarkan kebohongan dan fitnah. Itulah tugas-tugas syaitan alias iblis laknatullah alaih. Di samping itu, ada beberapa tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya untuk menggoda manusia. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Buya Helmi, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama-nama syaitan dan keturunannya. Serta dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surat yang kedua ayat 36, yaitu surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dakum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Setan memperdaya kedua dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Inilah surat pertama dari firman Allah menyatakan bahwa syaitan adalah musuh umat Islam, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, lalu lantas apa setelah Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah musuhnya syaitan? Terhadap musuh pasti akan mempunyai kelicikan. Kenapa sampai syaitan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena syaitan membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangkangan inilah syaitan mempunyai
sifat kesombongan. Dalam surat Al-A'raf ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena dia mempunyai kesombongan, syaitan diciptakan dari api, sedangkan dia harus menghormati Nabi Adam alaihi salam yang Allah ciptakan dari tanah. Allah berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis yang tidak termasuk dalam kategori mengikuti perintah Allah, yaitu bersujud. Untuk daripada itu, setelah setan melakukan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi yang tidak kalah penting bagi umat yang beriman, yaitu tentang tugas dan ketahanan setan untuk mengganggu orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa udillannahum wa lu'manniyannahum wala murannahum fala yubattikunna adanul an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kekosongan pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Sahabat Buya Helmi, itulah informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bagi umat yang beriman. Sahabat Buya Helmi, tentu kita harus tahu nama-nama syaitan. Dalam surat kedua ayat 102 di pertengahan, syaitan mempunyai tugas masing-masing, dan syaitan itu yang diberikan tugas oleh iblis laknatullah, karena dalam Al-Quran makhluk Allah yang bernama jin, kemudian karena dia durhaka membangkang, yang bernama jin, kemudian karena dia durhaka membangkang, maka disebut iblis, dan iblis mempunyai sifat, maka sifat itu dinamakan syaitan. Sahabat Buya Helmi, adapun tugas syaitan yang pertama, orang yang selalu mengganggu rumah di dekat pintu-pintu rumah orang-orang Islam. Apabila masuk ke dalam rumah, dia tidak mengucapkan Assalamualaikum. Dia mengganggu rumah tangga, dan dia menepati rumah kosong.
maka syaitan itu yang bernama dasin. Itulah tugas dasin. Setan yang bernama walhan, dia mengganggu setiap orang-orang yang melakukan untuk mengambil wudhu supaya wudhunya tidak konsentrasi. Adapun yang ketiga, setan yang bernama abyad, yaitu tugasnya mengganggu orang sholat sehingga tidak menjadi khusyuk. Kemudian tugas yang kedua memecah belah orang-orang yang melakukan persatuan untuk ukhuwah persaudaraan. Dan tugas yang ketiga yaitu memecah belah persaudaraan antar pengurus masjid. Abyad inilah bertugas di masjid, rumah-rumah Allah dengan tujuan menggoda orang-orang yang ada di sekitar masjid. Yang keempat yaitu jalitun. Dia bertugas di pasar dengan tujuan berbuat curang bagi para pedagang. Yang kelima, wanha, yaitu dia akan masuk dalam mimpi orang-orang yang beriman sehingga mimpinya itu mimpi ketakutan. Dan apabila kita tidak membaca doa, maka wanhak inilah akan masuk ke dalam mimpi kita. Setan yang selanjutnya yaitu tamrih, dia membisikkan untuk berbuat suatu perbuatan yang jelek atau buruk. Yang kedelapan, setan yang bernama ruha. Dia mengganggu orang untuk mempunyai sifat malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas untuk menuntut ilmu, dan malas untuk melakukan suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, yang 9 jenis syaitan dengan nama dan tugasnya adalah matun, yaitu dia ada di lidah kita. Tugasnya untuk melakukan adu domba dan melakukan ghibah terhadap sesamanya. Itulah nama 9 jenis syaitan dan tugas-tugasnya. Sahabat Buya Helmi, syaitan juga mempunyai keturunan dan syaitan juga mempunyai anak cucu. Umar radhiyallahu anhu ardo memberi informasi kepada kita bahwa anak cucu syaitan yang menggoda manusia juga sama ada 9. Yang pertama, jalitun, penghuni pasar. Yang kedua, watsin, orang yang mengganggu setiap bayi. Kemudian yang ketiga, iagus, yaitu memerintahkan kita untuk menyembah selain Allah alias menyembah api. Yang keempat, awan, yaitu dia akan mengganggu pemimpin untuk menjadi ria, untuk menjadi sombong, dan untuk tidak amanah terhadap apa yang diamanahkan. Yang kelima, happah, dia mengganggu untuk kita bermabuk-mabukan minuman-minuman arak dan narkoba serta sejenisnya. Yang keenam, yaitu cucunya setan murrah. Dia membisikkan kita untuk selalu dengar dengan musik yang indah-indah. Yang ketujuh, dasim, yaitu dia bertugas untuk menjaga rumah yang kosong, untuk menekap mulut orang-orang Islam supaya tidak mengucapkan salam pada saat dia masuk. Yang kedelapan, masuh, yaitu
menyampaikan berita bohong, dan yang terakhir walhol, yaitu mengacaukan wudhu kita. Sahabat Buya Helmi, itulah jenis dan tugas nama-nama syaitan. Semoga channel ini bermanfaat bagi sahabat Buya Helmi, dan jangan lupa subscribe, komen, serta share dan like-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.